Film dimulai memperlihatkan seorang pria tampan dengan pakaian serba hitam sedang mencium wanita yang ditemui di klub. Pria tersebut ialah Bansuk, goblin yang harus mencium 10 wanita untuk mempelajari emosi mereka agar bisa berubah menjadi manusia biasa. Di sisi lain diperlihatkan seorang pekerja paruh waktu di sebuah restoran bernama Yonah. Selain bekerja paruh waktu, Yonah adalah mahasiswi di suatu universitas yang tengah lelah menjalani kehidupannya. Bertemu dengan pria-pria brengsek yang tidak tahu sopan santun. Saat tengah membuang sampah, Yonah tak sengaja melihat Bansuk yang tengah berciuman. Seusai berciuman, satu mutiara emosi akan keluar dari mulut si wanita dan Bansuk akan menyerapnya, serta mempelajari emosi yang didapatnya itu. Sementara wanita yang sudah diciumnya tidak akan mengingat apapun tentang Bansuk. Setelah melancarkan misinya, Bansuk menemui Ratu Goblin menanyakan perihal emosi yang ia rasakan. Ratu Goblin menjelaskan emosi pertama yang dipelajari Bansuk ialah kesepian. Meski Bansuk merasakan perasaan yang berat dan tak enak, tapi Bansuk berhasil dalam misi ini. Ratu Goblin pun menasehati Bansuk. Mencium 10 orang wanita memanglah mudah, namun mempelajari 10 emosi itulah kesulitannya. Di kampus, Yonah yang tengah kesal dihampiri oleh sahabatnya Solhi. Mendengar Yonah mengeluhkan hidupnya yang sangat menyebalkan, Solhi pun memberi saran kalau Yonah harus berkencan dengan pria agar hidupnya lebih berwarna. Yonah malas mendengarkan karena ia memiliki pengalaman pahit dengan mantannya, yang membuatnya tidak mau mengenal pria lagi. Solhi pun menceritakan, ia baru bertemu dengan pria tampan yang memiliki aura memikat luar biasa. Ia dengan antusias mengatakan nomornya bahkan sampai diminta pria tampan tersebut. Yonah yang mendengarnya jadi penasaran dengan sosok pria tersebut. Tanpa Solhi ketahui bahwa dirinya telah menjadi target Bansuk selanjutnya. Malamnya saat akan pulang ke rumah, Yonah melihat Solhi tengah berciuman dengan Bansuk. Yonah pun marah besar karena kemarin ia juga melihat Bansuk berciuman dengan wanita klub. Yonah berpikir Bansuk adalah pria brengsek yang suka mempermainkan wanita. Sama seperti mantannya yang berselingkuh di belakang Yonah. Yonah langsung menggampar Bansuk tanpa ragu. Usai menggampar dan memarahi Bansuk, Yonah pun mengajak Solhi pergi dari sana. Dari berciuman dengan Solhi, Bansuk mendapat emosi kasih sayang, di mana Bansuk seperti ingin memberi kenyamanan pada seseorang. Di mana saat itu ia ingin sekali menghapus air mata Yonah yang tadi memarahinya sambil menangis. Seperti yang kita ketahui di awal, Solhi tidak mengingat bahwa ia telah berciuman dengan Bansuk. Hal ini membuat Yonah merasa bingung dan aneh. Keesokannya, Yonah yang frustasi dengan tugasnya malah disuruh kencan dengan kenalan seniornya. Awalnya, Yonah menolak, namun karena seniornya mengatakan akan mengerjakan tugas itu, Yonah pun setuju. Saat kencan, Yonah kaget dengan sifat pria yang ditemuinya itu. Dari gaya bicaranya yang sok asik dan sok tahu membuat Yonah malas melanjutkan hubungan dengan pria itu. Lalu saat Yonah masuk kerja, ia kaget sudah ada Bansuk yang juga turut bekerja di tempatnya. Bansuk mengaku bahwa ia butuh uang untuk membayar tagihan air. Yonah yang penasaran dengan sosok Bansuk kemudian menanyakan kenapa Solhi bisa tidak mengingat kejadian saat berciuman dengan Bansuk. Jadi akhirnya terpaksa Bansuk pun mengatakan bahwa ia seorang goblin yang sedang menjalankan tugas untuk menjadi manusia. Yonah tidak percaya dan menganggap omongan Bansuk hanya alasannya saja. Tak lama terjadi keributan antara Yonah dan pelanggan karena pelanggan tersebut membawa makanan dari luar. Pelanggan yang emosi ingin memukul Yonah namun Bansuk dengan sigap menahannya. Yonah pun mengamuk karena tindakan pelanggan itu. Setelahnya, Yonah menangis berusaha menenangkan dirinya di tangga restoran. Bansuk datang berusaha menghibur Yonah dan memberikan susu coklat agar suasana hati Yonah membaik. Yonah pun sedikit kaget dengan sikap Bansuk yang tulus seperti ini. Keesokannya, Yonah dan Solhi mampir di kafe sahabat mereka, Seunghon. Nampak dari tatapan Seunghon kalau pria ini menyukai Yonah. Namun, Seunghon tak pandai menunjukkan rasa sukanya. Ia malah mengomentari Yonah yang tak pandai berkencan hingga membuat Yonah menjadi kesal dan pergi. Di sisi lain, Bansuk kembali dengan misinya. Bersama dengan Ratu Goblin, mereka memantau target selanjutnya. Ratu Goblin pun memberitahu Bansuk kalau Bansuk mesti berhati-hati dan segera pergi usai menjalankan misi.
karena aroma goblin Bansuk dapat membuat pemburu setan mengetahui keberadaan Bansuk dan Bansuk bisa dibunuh. Dari mencium gadis yang ketiga ini, Bansuk mendapat emosi kesedihan. Bansuk yang tengah merasakan rasa sedih sampai menangis sesenggukan. Di sisi lain, Yonah baru bertemu dengan mantannya yang tengah bersama selingkuhannya. Luka di hati Yonah seolah terbuka kembali, membuatnya sakit hati hingga menangis terseduh-seduh. Saat itulah tak sengaja Bansuk dan Yonah yang sama-sama sedih dan menangis bertemu di jalan. Sadar sama-sama memiliki suasana hati yang tak baik, keduanya memutuskan saling bercerita. Bansuk yang belum mengerti emosi sedih bingung apa yang membuatnya menangis. Yonah pun menyangka kalau Bansuk pura-pura jadi goblin lagi. Ia makin heran karena Bansuk malah bertanya apa yang harus dilakukannya agar tidak sedih lagi. Yonah menganggap Bansuk tidak mau cerita, makanya Bansuk mengatakan hal seperti itu. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang pemburu setan yang langsung ingin menghabisi Bansuk. Yonah panik dan kaget. Ia berusaha mencegah agar pemburu setan tidak membunuh Bansuk. Sampai akhirnya Bansuk pun mengeluarkan kekuatannya agar bisa lolos dari pemburu setan. Setelah berhasil lolos, Yonah masih tidak percaya dengan apa yang baru dialaminya. Juga fakta bahwa Bansuk adalah seorang goblin. Saat tengah diobati oleh Bansuk, Yonah berpikir yang terjadi padanya ini hanyalah mimpi. Ia pun mencium Bansuk berharap dapat terbangun dari mimpinya. Namun ya tentu sajalah tidak akan terbangun karena yang dialami Yonah adalah kenyataan. Yonah sangat malu dan menyesal sudah mencium Bansuk. Ia juga masih terheran-heran karena tidak percaya goblin yang ada di dunia dongeng ada di dunia nyata. Namun ujungnya Yonah pun harus menerima kenyataan tersebut. Keesokannya Yonah terbangun karena mimpi mencium Bansuk. Ia pun merasa kalau kejadian yang dialaminya hanya mimpi. Namun ketika melihat tangannya terdapat plaster yang diberikan Bansuk, ia kembali harus menelan kenyataan kalau yang ia alami memang kenyataan. Di sisi lain, Bansuk menemui Ratu Goblin menceritakan bahwa ia hampir dibunuh pemburu setan. Ratu Goblin pun menceritakan kalau pemburu setan akan terus berusaha membunuh goblin yang mereka anggap membahayakan manusia. Bansuk pun kembali diperingatkan agar ia segera pergi menjauh dari lokasi jika sudah menuntaskan misinya. Saat bekerja, Yonah masih malu karena sudah mencium Bansuk. Namun karena bekerja di tempat yang sama, Yonah dan Bansuk malah sering terjebak momen romantis. Di lain sisi, Seonghon sedang curhat pada Seolhi kalau ia sudah lama menyimpan perasaan pada Yonah dan ingin sekali memenangkan hati Yonah. Seolhi menasehatinya supaya Seonghon berani mengungkapkan perasaannya pada Yonah, supaya Seonghon juga tahu apa sebenarnya isi hati Yonah. Setelah memberikan nasihat itu, tampak Seolhi seperti kecewa. Seonghon pergi menemui Yonah. Saat Seonghon menemui Yonah di tempat kerjanya, ia sempat bertemu dengan Bansuk. Namun tak lama, Yonah pun muncul dan Seonghon mengajak Yonah pulang bareng. Seonghon juga berusaha mengungkapkan perasaannya saat Yonah bertanya mengapa Seonghon tiba-tiba bersikap berbeda. Namun Seonghon tidak jadi mengungkapkannya karena tidak memiliki keberanian. Keesokannya, Yonah sangat kesal karena terus di-spam chat oleh cowok yang pernah mengajaknya kencan. Cowok tersebut terus meminta Yonah agar menerimanya menjadi pacar Yonah. Bahkan di kampus, cowok itu sampai menunggu kedatangan Yonah dan membujuk serta memohon agar Yonah memberinya kesempatan agar mereka kencan sekali lagi. Karena Yonah sudah jengah, Yonah pun mengiyakan cowok tersebut dan bermaksud akan kembali menolak cowok tersebut di pertemuan mereka nanti. Namun, tak disangka, tak lama setelah menemui Yonah, cowok tersebut ternyata bersekongkol dengan mantan yang pernah menyelingkuhi Yonah. Pada intinya, kedua cowok ini hanya ingin mempermainkan perasaan Yonah. Perasaan Yonah sangat hancur. Namun, ia hanya bisa menangis di sebuah tangga sepi. Saat tengah menangis, Bansuk yang baru menuntaskan misinya dan mendapat emosi marah, kaget melihat Yonah menangis sesenggukan. Bansuk pun menyuruh Yonah mengatakan apa yang sudah membuatnya menangis. Bansuk langsung mendatangi si cowok PDKT-an Yonah dan mantan Yonah. Namun keduanya malah mempermalukan Yonah hingga seisi kelas menganggap Yonah perempuan murahan. Tak lama situasi pun berbalik. Seolhi ternyata juga ada di lokasi saat mantan Yonah dan cowok tersebut tengah membahas soal Yonah. Seolhi juga merekam pembicaraan mereka yang brengsek dan memutar rekaman itu di kelas. Akhirnya Yonah pun mendapatkan keberanian kembali. Setelahnya, saat Yonah dan Bansuk akan pulang, pemburu setan kembali muncul ingin membunuh Bansuk. Refleks, Yonah langsung memeluk Bansuk berusaha melindunginya.
Yonah langsung membela kalau Bansuk bukanlah goblin yang jahat. Bansuk baik dan telah membantunya. Pengusir setan tak menyerah dan kembali menyuruh Yonah menjauh dari tubuh Bansuk. Sebagai pengusir setan, dirinya tak diperbolehkan melukai manusia. Mengetahui itu, Yonah pun makin mempererat pelukannya pada Bansuk. Setelah pengusir setan pergi, Bansuk meminta pada Yonah agar melindunginya dengan cara tinggal bersama. Malamnya di rumah Yonah, mereka pun membuat kesepakatan. Yonah akan selalu menemani Bansuk saat Bansuk tengah menjalankan misi agar Bansuk dapat terlindungi. Sebagai bayarannya, Bansuk harus mengerjakan semua pekerjaan rumah serta bertanggung jawab membayar sewa rumah. Yonah merasa senang karena di sini ia sangat diuntungkan. Esok paginya, tampak Bansuk menyiapkan sarapan untuk Yonah, melakukan semua pekerjaan rumah, sementara Yonah hanya bersantai. Siangnya, mereka menjalankan misi dan di sini Bansuk mendapat emosi tertawa. Sepanjang jalan usai misi, Bansuk mentertawakan semua hal yang ia lihat. Saat pemburu setan datang, Yonah pun dengan sigap melindungi Bansuk. Mereka pun terus menjalani rutinitas tersebut. Alhasil, hubungan Yonah dan Bansuk kian menghangat dan semakin dekat. Yonah juga tampak lebih bahagia berada di sisi Bansuk. Suatu ketika, Yonah curhat bahwa ia sangat membenci manusia karena memiliki sifat kasar dan seenaknya. Bansuk yang mendengarkan langsung mengatakan kalau kelak ia akan menjadi manusia yang tidak dibenci oleh Yonah. Ia akan menjadi manusia yang selalu disukai oleh Yonah. Kini Bansuk telah mencium 7 gadis. Yonah pun menanyakan apa yang pertama kali akan dilakukan Bansuk jika menjadi manusia. Sambil memeluk Yonah yang tengah melindunginya dari pemburu setan, Bansuk pun menjawab ia ingin berteman dengan Yonah. Saat tengah bersama Solhi, pikiran Yonah terus dipenuhi oleh Bansuk. Ia mulai sadar selama ini ia telah menyukai Bansuk. Bukan tanpa alasan, sikap Bansuk yang manis dan selalu perhatian dengannya membuat hati Yonah meleleh. Belum lagi wajah Bansuk yang tampan membuatnya makin salah tingkah. Ia juga teringat saat Bansuk mengatakan kalau Bansuk baper setiap kali melihat wajah Yonah. Bingung dengan perasaan dan hubungannya dengan Bansuk, ia pun curhat pada Solhi. Solhi menyarankan agar Yonah mengirim pesan pada cowok itu. Jika Yonah terus memeriksa HP dan gelisah bingung mau balas apa, maka itu artinya Yonah menyukai cowok tersebut. Yonah pun langsung mengirimi Bansuk pesan. Saat mendapat balasan dari Bansuk, Yonah mengambil kesimpulan ia tidak ada perasaan pada Bansuk. Namun saat tak sengaja melihat Bansuk menolong anak kecil, hati Yonah kembali bergetar kagum, menandakan kalau sebenarnya ia telah jatuh hati pada Bansuk. Tiba-tiba muncul Senghon mengajak Yonah minum-minum nanti malam. Yonah menolak ajakan itu karena akan bekerja paruh waktu. Tanpa memperdulikan Senghon yang terus berbicara, Yonah pun segera berlari mengejar Bansuk. Di rumah, Bansuk masih tak terima karena Yonah merahasiakan mereka tinggal bersama. Yonah heran karena Bansuk kok bisa sih semarah ini seperti orang cemburu. Padahal niatnya baik, tidak ingin mereka kesulitan nantinya. Saat bekerja, Yonah dan Bansuk masih belum berbaikan. Tak lama datang Ratu Goblin yang ingin tahu perkembangan misi Bansuk. Ratu Goblin juga berkenalan dengan Yonah dan berpesan untuk menjaga Bansuk baik-baik. Di sisi lain, Senghon kembali curhat cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Ia sadar Yonah tidak memiliki perasaan apapun padanya, dan Yonah tampak menyukai Bansuk. Solhi pun menyuruh Senghon untuk mengatur moodnya dan mencoba menelpon Yonah lagi nanti. Di restoran tempat kerja Yonah, tampak Bansuk tengah menjalankan misi. Yonah yang sudah jatuh hati padanya, entah mengapa kali ini merasa sangat cemburu Bansuk mencium wanita lain. Di rumah, Bansuk yang mendapat emosi ketakutan tidur di paha Yonah. Saat terbangun, Yonah merepet, Bansuk pasti keenakan bisa mencium banyak wanita. Padahal bagi Bansuk itu hanyalah misi. Ia juga tidak merasakan apapun saat mencium wanita di misinya. Yonah pun menanyakan, apakah Bansuk juga tidak merasakan apapun saat bersama Yonah. Mendengar jawaban Bansuk yang juga tidak merasakan apapun membuat Yonah makin kesal karena selama ini berarti Bansuk hanya membuatnya baper. Ia pun langsung menjawab telepon Senghon dan pergi minum-minum meninggalkan Bansuk sendirian. Saat Yonah tengah marah dan minum-minum, Bansuk malah mendapatkan misi dari Ratu Goblin jam 2 pagi. Bansuk berusaha menghubungi Yonah namun tidak ada jawaban. Akhirnya Bansuk menjalankan misi sendirian dan mengabari Yonah lewat pesan kalau ia mendapat misi di taman. Di sisi lain, Yonah yang setengah sadar meracau tentang kebahagiaan. Lalu tak lama Senghon mengungkapkan perasaannya pada Yonah. Perasaan tulus yang selama ini ia pendam. Yonah kaget hingga langsung sadar dari mabuknya.
Sementara itu, Bansuk setelah menjalankan misi, dalam perjalanan pulang, Bansuk didatangi oleh pemburu setan dan ditusuk. Ia berusaha menelpon Yonah namun kembali tidak ada jawaban. Yonah yang baru cek HP akhirnya sadar kalau Bansuk dalam bahaya. Ia kembali meninggalkan Senghon buru-buru mencari Bansuk. Saat pemburu setan itu hampir menghabisi Bansuk, untunglah Yonah datang tepat waktu dan langsung menghajar pemburu setan. Yonah yang melihat Bansuk terluka menangis merasa sangat bersalah. Yonah juga meminta maaf karena telah datang terlambat. Hingga tak lama Bansuk pun tidak sadarkan diri. Yonah panik dan kembali menangis. Beberapa saat kemudian muncul Ratu Goblin yang menyembuhkan luka Bansuk. Dan setelahnya Yonah membawa Bansuk pulang untuk dirawat. Yonah terus memandangi Bansuk yang tidur di sampingnya. Sesekali ia juga mengusap pipi Bansuk. Bansuk kemudian terbangun dan meminta Yonah agar jangan pernah meninggalkannya sendirian lagi. Jangan minum dengan lelaki lain dan banyak larangan dari Bansuk lainnya. Bansuk berjanji akan terus menyukai Yonah dan mencintai Yonah. Begitupun Yonah mengatakan sangat mencintai Bansuk dan Bansuk tidak boleh terluka lagi. Keesokannya gantian Yonah yang memasakkan Bansuk sarapan. Setelahnya Yonah dengan imut meminta agar kelak ketika menjadi manusia, Bansuk hanya boleh menciumnya saja. Mereka juga janjian, kelak di hari pertama Bansuk menjadi manusia, hari itulah mereka resmi pacaran. Saat tengah bahagia itu, muncul pesan dari Ratu Goblin yang mengirim foto wanita ke-10 yaitu Yonah. Seketika, Bansuk kaget dan pergi menemui Ratu Goblin. Bansuk marah kenapa mesti Yonah wanita ke-10 yang ada di misinya. Ratu Goblin pun menjelaskan kalau ciuman terakhir harus dengan wanita yang mencintai Bansuk. Sebab emosi yang paling penting untuk menjadi manusia adalah cinta. Bansuk tidak terima. Dengan mencium Yonah, itu artinya kenangan yang selama ini mereka jalani akan hilang dari ingatan. Ratu Goblin pun menyuruh Bansuk untuk memilih, tetap menjadi goblin dan menyimpan kenangan tersebut selamanya, atau menjadi manusia dan kehilangan kenangan tersebut. Dengan berat hati, perasaan yang campur aduk, akhirnya Bansuk pun memutuskan tetap menjadi goblin dan mengingat kenangan itu selamanya. Saat menemui Yonah, Bansuk berusaha tegar menyampaikan kalau ia akan kembali ke dunia goblin. Meski sangat mencintai Yonah, Bansuk tak bisa melanjutkan misi menjadi manusia. Yonah kaget dan meminta penjelasan. Yonah kecewa karena Bansuk menyerah dan memilih mengubur keinginannya menjadi goblin setelah tahu dirinya lah wanita terakhir di misi Bansuk. Ternyata Yonah sudah tahu hal itu karena tadi Yonah mengecek HP Bansuk saat Bansuk pergi. Bansuk pun menjelaskan ia tidak mau kenangan mereka selama ini hilang dari ingatan keduanya. Jika Bansuk menjadi manusia, sama saja mereka saling melupakan dan kemungkinan bertemu sangatlah kecil. Pilihan Bansuk sudah tak bisa diganggu-gugat lagi. Dengan tetap menjadi goblin, Bansuk bisa tetap menyukai Yonah dan mengingat Yonah selamanya. Yonah terus bersikukuh bahwa Bansuk bisa mengingat Yonah dan membuatnya jatuh cinta kembali. Namun karena semua perasaan yang dirasakan Bansuk bersama Yonah adalah perasaan yang pertama kali ia rasakan, Bansuk pun bertekad tidak akan melupakannya. Dengan kecewa dan rasa sedih, Bansuk dan Yonah pun harus berpisah. Bansuk kemudian pergi ke rumah Yonah. Sambil mengenang kenangan mereka, Bansuk menghapus semua rencana menjadi manusia di papan tulis. Setelah Bansuk pergi, Yonah pun pulang. Tampak suasana rumah yang sudah berbeda. Namun Yonah melihat Bansuk masih berada di sana. Ia dengan cepat memeluk Bansuk. Namun sayang, itu hanyalah mimpi. Yonah pun terbangun dengan kondisi rumah yang sepi dan Bansuk telah pergi. Yonah berusaha tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia menganggap antara dirinya dan Bansuk hanyalah kencan dan ia tak perlu berlarut dalam kesedihan. Namun Yonah sadar dirinya tak pernah menemui seseorang sebaik dan setulus Bansuk. Bohong jika Yonah tidak merasa sangat sedih. Keesokannya Yonah pergi ke kafe Senghon. Di sana ia dihibur oleh Senghon yang kembali meledeknya dicampakkan oleh pria. Saat itu ternyata Senghon tak lagi menyukai Yonah. Mendengar itu, Yonah senang. Menurutnya, memang lebih bagus mereka hanya berteman, karena sosok Senghon lebih cocok dijadikan teman. Dengan berteman, hubungan mereka tidak akan pernah berakhir. Mendengar itu, Senghon terlihat mengerti dan setuju dengan yang dikatakan Yonah. Di sisi lain, Bansuk tengah membuat keputusan dengan Ratu Goblin. Ratu Goblin memberitahu bahwa manusia percaya dengan takdir, di mana meski terpisah sejauh mungkin, jika memang takdir, pasti akan bertemu kembali. Sementara itu, tampak Yonah dihampiri oleh pemburu setan yang tengah mencari Bansuk. Ambisinya untuk membunuh Bansuk membuat pemburu setan ini ingin membuat Yonah dalam bahaya hingga Bansuk datang menolongnya. Dengan begitu, pemburu setan dapat dengan mudah membunuh Bansuk.
Yap, betul saja, saat Yonah ia sakiti, Bansuk pun datang menyelamatkan Yonah. Namun, usaha pemburu setan untuk membunuh Bansuk tentu gagal karena Bansuk kali ini dapat menggunakan kekuatannya secara penuh. Setelah kejadian itu, Yonah dan Bansuk ngobrol. Bansuk bertanya apakah Yonah percaya takdir. Jika mereka ditakdirkan bersama, mungkin saja mereka akan saling mengenal walaupun telah saling melupakan. Yonah menjawab kalau ia tidak percaya hal seperti itu. Baginya, mereka yang saling mencintai tidak perlu takdir untuk bisa bertemu lagi. Setelah saling ngobrol, mereka pun sepakat akan bertemu lagi di masa depan kelak. Dan lalu mereka berciuman. Waktu berjalan, Yonah dan Bansuk telah saling melupakan. Tampak Yonah hidup seperti semula, ceria bersama Seolhee dan Seonghwan. Seolhee dan Seonghwan ternyata sudah saling mencintai dan mereka berpacaran. Sementara itu, tampak Bansuk juga di universitas yang sama menjadi mahasiswa. Tak disangka, Bansuk dan Yonah juga satu kelas, tapi mereka berdua tidak saling mengenal. Sang dosen lalu membagi tugas dan mereka harus mengerjakannya dengan teman kelompok, yaitu 2 orang. Di luar, tampak Ratu Goblin membantu takdir mempertemukan Bansuk dan Yonah lagi. Ia membuat Bansuk dan Yonah satu kelompok. Setelah kelas selesai, Bansuk menghubungi Yonah untuk bertemu. Saat bola mata mereka saling bertemu, keduanya seperti saling terpana. Di kehidupan Bansuk menjadi manusia kali ini, ia bernama Konwoo. Baru bertemu, Bansuk tampak kagum pada Yonah yang telah menyelamatkannya. Sementara Yonah pertama kali melihat Bansuk langsung merasa kalau ia akan berkencan dengan Bansuk. Keduanya pun saling bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelum ini. Karena mereka sudah seperti mengenal sejak lama. Yap, dengan begitu cerita pun berakhir. Setiap manusia memiliki buku takdir masing-masing yang ditulis oleh dewa takdir. Di antara dewa-dewa tersebut ada Hoyun dan Myung yang sering bersama. Hoyun tampak menulis takdir lelaki bernama Barem di kafe Ibu Chaekyung. Hoyun pede bahwa takdir yang akan ia buat kali ini akan menjadi mahakarya karena paling unik dibanding takdir yang lain. Di dunia manusia, Hoyun merupakan tuan tanah Ibu Chaekyung. Portal antara dunia manusia dan tempat berkumpulnya para dewa untuk menulis takdir juga berada tepat di lantai atas gedung tersebut. Jadi tidak heran jika Hoyun sering ke kafe Ibu Chaekyung. Ibu Chaekyung pun sering menjodohkan Hoyun dengan Chaekyung. Di sisi lain, Chaekyung yang ingin bayar di Indomaret mendapat kasir yang tengah tergila-gila dengan drama baru RBS berjudul The Accounting of the Married. Drama ini memang tengah naik daun hingga mendapat rating tertinggi, guys. Orang-orang mengetahui bahwa penulis drama tersebut adalah Yang Mi-sun. Namun sebenarnya yang membuat drama itu ialah Chaekyung yang menggunakan nama samaran. Tidak hanya itu, Chaekyung juga tidak pernah mau bertemu secara langsung dengan sutradara atau staf stasiun televisi RBS demi menjaga kerahasiaan identitasnya. Yang mengetahui bahwa ia adalah penulis sebenarnya hanyalah Ibu Chaekyung seorang. Nah, suatu hari sahabat Chaekyung bernama Seolhee ingin datang berkunjung ke rumah Chaekyung. Chaekyung panik kan, berusaha menghindar karena ia membohongi temannya selama ini dirinya sibuk ikut ujian PNS. Chaekyung tidak mau sahabatnya itu tahu bahwa dirinya penulis drama The Accounting of the Married karena dirinya hanyalah penulis pengganti karena penulis aslinya melarikan diri. Ia takut berita ini tersebar dan menjadi konflik. Di aula 7 bintang tempat para dewa tinggal, Hoyun ingin membuat penulis Go Espresso menjadi cinta sejati Barem. Karena sejak awal Barem sangat menyukai cerita di buku tersebut. Hoyun pun meminta bantuan Shamsin untuk mencari tahu siapa penulisnya. Ternyata penulis buku Go Espresso ialah Chaekyung. Karena ingin sekali menyatukan dua insan ini dalam kisah cinta, Hoyun meminta buku takdir Chaekyung pada Myung agar dirinya juga yang menulis takdir Chaekyung. Ya, disinilah permulaan segala lika-liku takdir Chaekyung, Barem dan Hoyun. Mula-mula Hoyun mempertemukan Chaekyung dengan Seol-ah sahabatnya. Meski di sini Chaekyung sudah mencabut baterai belnya, tapi dengan bantuan Hoyun, Seol-ah bisa masuk ke dalam rumah Chaekyung. Lalu Seol-ah memaksa Chaekyung harus mau ikut keluar dengannya agar dirinya memaafkan Chaekyung yang telah membohonginya.
Ternyata Sol-ah bertemu dengan temannya yang saat itu membawa Barem. Chae-kyung nampak menghindari Barem karena Barem staf stasiun TV RBS. Salah satu dari mereka sibuk mengomentari drama The Accounting of the Married yang membuat Chae-kyung geram dan melawan. Aksi tersebut membuat Barem jadi kagum dengan pemikiran dan keberanian Chae-kyung. Karena kesal, Chae-kyung pun pamit pulang. Barem yang telah terkagum-kagum nekat mengejar Chae-kyung dan mengikutinya naik bus tanpa sepengetahuan Chae-kyung. Hoyun yang merancang kejadian ini sudah pede bahwa Chae-kyung dan Barem sebentar lagi akan saling jatuh cinta. Momen yang mereka jalani akan dikenang seumur hidup. Hoyun kemudian membuat cuaca mendadak hujan dengan warna langit pink, guys. Tak lama ya kan, Chae-kyung yang akan turun dari bus itu kaget. Tiba-tiba ia ada yang memayungi. Suasana romantis tersebut sekejap membuat Chae-kyung terpana. Tapi sayang, hatinya tak berdebar. Hoyun frustasi karena takdir yang ia tulis tidak berjalan seperti apa yang ia mau. Hoyun pun memutuskan akan mencari tahu sendiri cara agar Chae-kyung jatuh cinta dengan Barem. Nah, keesokannya Chae-kyung menceritakan kejadian romantis yang terjadi antara dirinya dan Barem pada Sol-ah. Chae-kyung merasa aneh kenapa ia tidak bisa merasakan apapun juga. Kejadian yang ia alami sama persis dengan kisah berjudul Magenta Pink Rain karya dirinya sendiri semasa SMA. Sol-ah yang kembali membaca itu terkaget-kaget karena kejadian demi kejadian yang dialami Chae-kyung memang sama persis dengan cerita itu. Di toko buku, Hoyun sengaja rebutan novel The Accounting of the Married dengan Chae-kyung. Dengan begitu, ia memiliki kesempatan ngobrol dan menanyakan bagaimana tipe pria yang disukai Chae-kyung. Karena tak mendapat jawaban, Hoyun pun pergi meninggalkan Chae-kyung. Chae-kyung yang penasaran dengan sosok Hoyun kemudian berusaha mencarinya, melihat nomor plat mobil Hoyun. Chae-kyung ingat bahwa Hoyun merupakan tuan tanahnya. Hoyun lalu mengajak Chae-kyung pulang bersama. Di jalan mereka membahas tentang ibu Chae-kyung yang sering menjodoh-jodohkan Hoyun dengan Chae-kyung. Kemudian Hoyun kembali memancing pembahasan tentang cinta pertama Chae-kyung. Hal ini membuat Chae-kyung malah baper abis, guys. Tuan tanahnya terus saja cari tahu tentang dirinya. Seolah-olah tuan tanahnya ini menyukai dirinya. Nah, setibanya Chae-kyung di rumah, ia kaget karena tiba-tiba Barem menelponnya persis seperti di novel. Sampai-sampai perkataan Barem pun sama persis, guys. Hal ini membuat Chae-kyung semakin stres dengan kehidupannya. Chae-kyung lalu ingin mencari naskah asli novel Magenta Pink Rain-nya. Namun ternyata naskah itu ada pada Hoyun karena sang ibu meminjamkannya. Di sisi lain, di tempat para dewa, Hoyun yang ketahuan menjiplak karya manusia untuk dijadikan takdir dimarahi oleh Myung. Hoyun bersikukuh kalau yang ia lakukan itu demi membuat takdir manusia yang menurutnya sempurna. Selain itu, Hoyun juga tidak memiliki ide jika menyangkut percintaan. Jadi menurutnya lebih baik langsung jiplak saja. Akhirnya mereka pun berdebat panjang untuk menentukan takdir Barem dan Chae-kyung. Yap, takdir yang mereka buat untuk Barem dan Chae-kyung ialah mempertemukan mereka di perbukitan. Kali ini Hoyun membuat hujan petir, guys. Chae-kyung dan Barem pun berteduh dari hujan. Tak cukup di situ untuk membuat Chae-kyung jatuh hati pada Barem. Hoyun membuat Chae-kyung sakit agar dirawat oleh Barem. Namun setelah Chae-kyung jatuh sakit, dirinya malah tidak mau dirawat oleh Barem dan ingin ke rumah sakit saja. Ya, usaha Hoyun lagi-lagi gagal, guys. Karena terus gagal, Hoyun pun memutuskan akan menanganinya sendiri. Hoyun akan terjun langsung membuat Chae-kyung jatuh cinta pada Barem. Nah, di rumah sakit ya kan, Hoyun datang merawat Chae-kyung. Sementara Barem pergi menjemput seniornya karena ditelepon oleh seniornya. Hoyun mulai meracuni Chae-kyung dengan kata-kata harus menerima takdir dalam hidupnya. Ada banyak kebetulan dalam hidup yang mungkin itu adalah takdir. Namun guys, Chae-kyung sudah frustasi tidak mau mendengar kalimat seperti itu. Karena tiba-tiba perut Chae-kyung keroncongan, Hoyun pun mengajaknya makan. Sepanjang perjalanan, apa yang keluar dari mulut Chae-kyung selalu diingat Hoyun agar kelak mempermudah Hoyun merajut tali asmara Chae-kyung dengan Barem. Setelah makan, Chae-kyung mengeluh stres karena terus mendapati kejadian aneh di luar nalar.
Hoyun pun kembali menasehati Chaekyung agar menerima takdirnya supaya hidupnya tidak stres dan lelah. Mendengar kalimat itu, Chaekyung langsung mengalihkan pembicaraan. Ia balik menanyakan novel yang dipinjam Hoyun. Hoyun seketika panik guys. Ia balik mengalihkan dengan mengajak Chaekyung makan kentang. Hoyun pergi membeli kentang dan Chaekyung kembali bertemu dengan Barem. Ya, itulah ulah si dewa takdir Hoyun. Saat perjumpaan itu, Chaekyung mendapat informasi kalau dramanya akan digarap oleh sutradara senior Barem. Barem sendiri juga menjadi asisten sutradaranya. Tampak Chaekyung kecewa karena tidak sesuai ekspektasinya. Sebelum Barem pergi, ia kembali bersikap manis dengan menempelkan tangannya di kening Chaekyung untuk mengecek suhu tubuh. Tapi Chaekyung masih biasa saja guys. Malam itu atas perintah atasannya, Barem diminta mengirimkan bunga untuk penulis Yang Misun. Namun Hoyun membuat Barem datang langsung ke rumah Yang Misun alias Chaekyung agar mengantarkan sendiri bunga itu. Karena ternyata selama ini Myunglah yang menulis buku takdir sepupu Barem. Dalam buku itu ditulis Barem sebentar lagi akan kembali ke Amerika. Untuk itu Hoyun harus segera mungkin membuat Barem mengungkapkan perasaannya pada Chaekyung hingga asmara mereka terjalin. Saat berjalan masuk ke kafe, tak sengaja Barem menumpahkan kopi ke buku takdirnya sendiri guys. Karena tertumpah kopi, takdir Barem bagian mengungkapkan perasaannya pada Chaekyung terhapus. Kemudian Barem menemui ibu Chaekyung yang sedang menjaga kafe. Mengetahui Barem mencari perempuan bernama Yang Misun, ibu Chaekyung langsung sumringah karena Yang Misun merupakan namanya. Terkaget-kagetlah Barem kalau Yang Misun yang menulis drama terkenal adalah wanita parubaya. Namun ibu Chaekyung yang baru tahu kalau Barem merupakan bagian staf RBS langsung mengajak Barem masuk ke rumahnya karena sadar Yang Misun yang dimaksud ialah Chaekyung. Sekilas saat Barem melewati Hoyun, ia melihat buku takdir yang bertuliskan namanya. Nah, Barem di sini tidak tahu guys kalau Yang Misun merupakan Chaekyung dan saat ini ia telah berada di rumah Chaekyung. Di kamarnya, Chaekyung yang masih menulis naskah drama kaget karena dalam imajinasi cerita dramanya malah terbayang wajah Hoyun, tuan tanahnya. Tak lama kemudian, ibu Chaekyung datang menyampaikan ada seseorang yang mencari Chaekyung dan bertemulah mereka kembali guys. Namun karena malu, Chaekyung bersembunyi. Sambil menunggu Chaekyung keluar, Barem menemukan buku berjudul Go Espresso yang pernah ia baca sewaktu di rumah sakit. Buku yang sangat ia sukai ceritanya dan kagumi penulisnya. Barem mulai berfirasat kalau Chaekyung adalah penulisnya karena memiliki semua seri buku tersebut. Chaekyung yang baru keluar kamar kaget karena buku-bukunya sudah dibaca Barem. Ia refleks menyembunyikan dan segera membawa Barem ke kafe. Di sana Chaekyung mengatakan kalau penulis drama yang akan digarap oleh Barem ialah ibunya, Yang Misun. Ya, lagi-lagi Chaekyung menggunakan identitas orang lain yang kali ini adalah omaknya. Usai Barem menceritakan betapa ia bisa menyukai buku Go Espresso, Barem pun mengungkapkan perasaannya hingga memberanikan diri mengajak Chaekyung berkencan lusa depan meski caranya agak sedikit aneh guys. Chaekyung tertawa mendengar ucapan Barem dan tidak melakukan penolakan. Namun setelahnya Barem menghampiri Hoyun meminta penjelasan mengapa Hoyun menulis di buku bertuliskan namanya. Saat Barem mengecek buku itu, tentu dengan kekuatan Hoyun, ia bisa dengan mudah membuat tulisan nama tersebut menghilang. Hoyun pun kesal lalu berkilah, bukannya meminta maaf karena tadi telah menumpahkan kopi Barem, malah sok jagoan menuduh sembarangan. Karena kejadian itulah Barem selalu tidak suka jika melihat Hoyun karena ia yakin bahwa apa yang dilihatnya benar adanya. Saat Hoyun dan Myung pergi, Chaekyung mengejar mereka untuk meminta kembali buku novel yang dipinjam Hoyun. Namun, Hoyun terus memberikan alasan-alasan. Akhirnya, Myunglah yang mengatai kerewelan Chaekyung. Ia memberikan nomor teleponnya agar Chaekyung cukup menghubungi Hoyun melalui dirinya. Jika Chaekyung tidak mau, maka Chaekyung bisa menulis surat dan memasukkannya di kotak saran. Chaekyung kesal dan terus menggerutu karena hal tersebut sangat kuno ya kan. Namun mau nggak mau akhirnya menulis surat juga dia.
Di Aula 7 Bintang, Hoyun nampak membuat ending kisah cinta antara Barem dan Chaekyung, yakni Hoyun membuat keduanya bersatu. Namun tak lama, Barem harus kehilangan Chaekyung karena kecelakaan. Saat itu, Hoyun merasa bangga bahwa kisah cinta yang ia buat sangatlah menyentuh hati karena berakhir tragis. Hal ini tak sejalan dengan Samshin dan Myung yang justru sedih dan kecewa dengan ending takdir yang dibuat Hoyun. Hoyun terlalu naif dan egois dengan jalan pikirannya yang teracuni dengan cerita-cerita cinta yang berakhir tragis dari novel yang ia baca seperti Romeo dan Juliet. Myung langsung memarahi Hoyun dengan pola pikirnya yang seperti itu, namun dirinya juga tidak bisa merubah takdir tersebut. Karena jika sudah tertulis dalam buku takdir, maka takdir tersebut tidak bisa dihapus atau diganti. Takdir tersebut akan menjadi kenyataan. Di sisi lain, di kamar Chaekyung, dirinya yang tengah menulis drama terbaru berjudul Sky Cash lagi-lagi malah membayangkan Hoyun sebagai tokoh utamanya. Di sini bibit cinta mulai terasa menyebar walau belum disadari oleh Chaekyung. Beberapa saat kemudian Chaekyung mengirimkan naskah tersebut untuk ditayangkan. Barem kemudian memuji karya tersebut karena mengingatkannya dengan saat-saat dulu pertama kali menyukai novel yaitu Go Espresso. Barem lalu menyadari sesuatu. Dari gaya menulis dan penceritaannya, drama Sky Cash yang kata Chaekyung ditulis oleh Yang Misun ibunya justru mirip dengan penulisan Go Espresso. Ia akhirnya sadar kalau Go Espresso dan Sky Cash ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Yang Misun. Yang sudah ia ketahui identitas aslinya yaitu Chaekyung. Keesokannya, Hoyun kembali ke apartemen dan mendapati banyak surat dari Chaekyung yang meminta segera dikembalikan bukunya. Bukannya membaca isi surat tersebut, Hoyun langsung membuangnya. Aksinya ini kepergok oleh Chaekyung guys. Ia pun langsung menerima repetan dari Chaekyung. Namun dengan gayanya yang cerdik membolak-balikkan kata-kata, Hoyun dengan mudah membuat Chaekyung tidak bisa menjawab. Tak hanya itu, Chaekyung yang mendengar Hoyun menyebutnya penulis, panik dan melapor ke ibunya. Di sisi lain, Hoyun nampak tak bisa lagi menyembunyikan novel Magenta Pink Rain milik Chaekyung. Ia kemudian memutuskan akan memulangkan novel itu. Di kafe, Chaekyung tambah frustasi akibat ulah Hoyun. Ia pun memutuskan membeli yogurt untuk membuatnya rileks kembali. Namun di minimarket ia malah kembali dikejutkan dengan kemunculan Hoyun yang tiba-tiba untuk memulangkan buku novelnya. Saat Hoyun pergi, buru-buru Chaekyung mengejarnya menanyakan apakah Hoyun membaca buku itu. Chaekyung sangat malu jika buku cerita itu dibaca oleh orang asing. Mendengar juga pengakuan Hoyun kalau buku tersebut dijiplak Hoyun untuk koleksi pribadinya, Chaekyung sangat murka. Hoyun kemudian menyuruh Chaekyung menceritakan cinta seperti apa yang ia inginkan. Chaekyung tentu terheran-heran dengan pertanyaan Hoyun yang seolah-olah ingin mendekatinya. Wajar juga dong ya kan kalau Chaekyung ini merasa Hoyun tertarik dengan dirinya. Ya, tujuan Hoyun yang ingin membuat takdir indah untuk Chaekyung malah disalah tanggapi oleh Chaekyung. Mereka terus ngobrol sambil berjalan. Hal ini membuat Hoyun merasa asing karena selama ini ia tidak pernah sejauh ini berjalan sambil ngobrol. Mereka terus berjalan sambil ngobrol. Kali ini Hoyun mengungkapkan kalau sebenarnya Chaekyung tidak pantas berjalan berdampingan dengannya karena dirinya merupakan dewa takdir Chaekyung. Chaekyung hanya tertawa saja mendengar itu guys, karena ia menganggap itu hanyalah lelucon Hoyun. Hoyun dengan serius lalu menjelaskan kalau setiap manusia memiliki takdirnya masing-masing yang dibuat oleh dewa. Dan dewa itu salah satunya adalah dirinya. Sikap Chaekyung yang imut dan sering cerewet seperti anak-anak membuat Hoyun merasa teduh. Malamnya, Chaekyung merasa aneh karena ingin membeli yogurt lagi. Ya, itu karena Hoyun menulis di buku takdirnya agar mereka bertemu. Nah, di jalan, Sol-ah menelpon menanyakan perkembangan hubungan Chaekyung dan Barem yang seperti naskah cerita novelnya. Chaekyung tampak tidak bersemangat dan mencemaskan sesuatu. Chaekyung mengingatkan Sol-ah kalau tepat di akhir cerita yang ia buat, pemeran pria kehilangan wanita yang ia cintai karena kecelakaan. Jika takdirnya bersama Barem persis seperti yang ia buat, maka Chaekyung akan meninggoy guys. Saat itu lagi-lagi Hoyun datang mengejutkan Chaekyung sambil mengatakan jangan mati. Ya, Hoyun menyesal atas takdir yang ia buat dan kini ia sangat mencemaskan Chaekyung. Respon Chaekyung ya lagi-lagi tertawa terbahak-bahak karena tidak percaya.
Saat berusaha menjelaskan kalau ia adalah dewa takdir, Hoyun merasa sakit di dadanya. Perlu diketahui ya guys, bahwa dewa takdir dilarang memiliki simpati atau perasaan pribadi terhadap manusia. Nah, jika tetap dilakukan, maka dewa tersebut akan lenyap dan sirna untuk waktu yang lama. Setiap lenyap, ingatan tentang dewa itu akan dihapus, baik pada manusianya ataupun pada dewanya. Saat bertemu dengan Myung, Hoyun memiliki ide untuk menghapus takdir Barem agar Chakyung terselamatkan. Di mana Hoyun akan meminta Barem menghapus sendiri takdirnya. Seperti waktu itu saat Barem menumpahkan kopi. 뭐야 왜 이래? Hoyun pun menemui Barem di tempat kerjanya. Namun usahanya kali ini gagal guys, karena Barem menumpahkan kopi tidak sesuai timing. Nah, suatu hari Chakyung terjebak di lift karena berusaha naik ke lantai atas tempat para dewa berkumpul. Hoyun tampak begitu mencemaskannya hingga dadanya kembali merasakan sakit. Saat Chakyung mulai siuman, Hoyun datang menjenguknya. Tak dipungkiri guys, jika Hoyun mulai merasakan cinta yang tidak bisa ia mengerti. Ibu Chakyung yang mencemaskan kondisi putrinya merasa perlu asisten pribadi untuk membantu Chakyung bekerja. Ia yang sedari dulu menjodohkan Hoyun dengan sang putri langsung mengide agar Hoyun bekerja menjadi asisten pribadinya Chakyung. Anehnya, Hoyun juga setuju guys. Tidak ada penolakan sama sekali ketika ditanya serius oleh Chakyung. Sore harinya, seusai membuat kontrak untuk Hoyun, Chakyung kembali terbayang-bayang wajah Hoyun saat akan gosok gigi. Ia membayangkan mereka berdua, sepasang kekasih yang tinggal bersama. Keesokannya saat masuk kerja, Hoyun mendapat 10 perintah dari ibu Chakyung, salah satunya guys membukakan pintu. Siang itu tiba-tiba Barem datang ke rumah Chakyung. Barem terkejut karena Hoyun yang membukakan pintu. Nah, kedatangan Barem ternyata untuk memberi kabar pada Chakyung, sutradara yang akan mengerjakan proyek drama Sky Cash mengundurkan diri. Baremlah yang akan menggantikan menjadi sutradaranya. Hoyun benci mendengar Barem yang suaranya berubah ketika berbicara dengan Chakyung. Kedua lelaki ini kini malah bersaing ingin mencuri perhatian dari Chakyung guys. Saat Barem telah pulang, Chakyung memandangi Hoyun yang tengah memperhatikan peraturan dari ibu Chakyung. Sekilas Chakyung melihat Hoyun mengenakan seragam mengingatkannya akan sesuatu. Sesudahnya gantian Hoyun yang tak berhenti terus memperhatikan Chakyung dan berusaha mencuri perhatiannya. Karena tak mendapat perhatian Chakyung, Hoyun menggunakan kekuatannya untuk membuat Chakyung melihat ke Hoyun. Tak berhenti di situ keromantisan mereka guys. Chakyung juga mengajak Hoyun memasak ramen bersama. Mbak pasangan di drakor-drakor gitulah ya. Setelahnya Chakyung nampak baru pulang beli yogurt. Ia dihampiri Hoyun karena terus memandangi catatan kecil di mobil Hoyun. Tak lama Seolah datang memanggil Chakyung dengan nama Eunsun. Hal ini membuat Hoyun heran karena Chakyung dipanggil Eunsun. Di kamar Chakyung, Seolah menemukan foto Chakyung semasa SMA. Dimana kita akan kembali ke masa lalu guys. Tampak sewaktu SMA, Chakyung dan Hoyun ternyata satu SMA. Nah jadi guys, begini ceritanya. Hoyun telah terlahir sebagai dewa takdir. Suatu ketika pertama kali ia menjadi dewa takdir, Hoyun menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir kecelakaan. Karena kejadian itu, Hoyun langsung tersingkir alias lenyap sebagai dewa. Padahal saat itu ia sudah diberitahu oleh Myung bahwa sebagai dewa, Hoyun tidak boleh bersimpati pada manusia. Dan guys, kalian tahu nggak, anak kecil yang diselamatkan oleh Hoyun adalah Eunsun. Beberapa tahun kemudian, Hoyun kembali hidup sebagai dewa takdir. Namun Hoyun hidup dengan ingatan baru, di mana ia tidak akan mengingat apapun yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Eunsun telah SMA. Alam semesta kembali mempertemukan Hoyun dengan Eunsun di tempat yang sama. Saat itu, Hoyun memayungi Eunsun yang turun dari bus. Eunsun tampak langsung jatuh hati pada Hoyun. Namun sikap Hoyun yang dingin dan ketus membuat Eunsun jadi kesal. Sementara Hoyun mendapati sikap Eunsun yang bete, unyu malah jadi tertarik. Ia mengadu pada Myung ingin sekolah. Ya, Myung mewujudkan keinginannya dan Hoyun satu sekolah dengan Eunsun.
Eunsun dan Hoyun bak kucing dengan tikus guys. Meski Hoyun cuek, tapi Hoyun sebenarnya selalu memperhatikan Eunsun. Di kelas, Hoyun juga tergolong anak pintar. Hal ini membuat Eunsun tersaingi. Meski begitu, mereka berdua sebenarnya akur. Mereka sempat makan tteokbokki bareng dan nama buku Ko Espresso merupakan ciptaan dari Hoyun. Sewaktu SMA, mereka juga pernah sama-sama tak sengaja menikmati salju pertama bersama. Suatu hari, Eunsun dan Hoyun digosipkan pacaran dan hal itu langsung dibantah oleh Hoyun. Namun tak lama, dengan romantis, Hoyun mengeluarkan kata-kata yang seolah mengajak Eunsun berkencan dengannya. Tak lama, Eunsun digodain cowok di kelasnya. Hoyun tak mau kalah dan ingin Eunsun memilihnya. Karena cemburu setengah mati ya kan, sampai ingin membunuhnya, Hoyun pun tersingkir lagi dari Dewa Takdir. Hoyun terus kembali menjadi Dewa Takdir dan bertemu dengan Eunsun. Saat itu Eunsun dan ibunya baru membuka kafe. Hoyunlah orang yang hampir setiap hari selalu ke kafe Eunsun untuk menulis takdir manusia. Di pertemuan kali ini Eunsun juga jatuh hati pada Hoyun. Begitupun Hoyun yang jatuh hati pada Eunsun. Waktu itu guys, Hoyun tersingkir sesaat setelah Hoyun menyelamatkan Eunsun yang terluka jatuh dari bukit di peternakan. Perasaan Hoyun pada Eunsun yang tak bisa ia tahan membuatnya nekat mencium bibir gadis itu. Di kehidupannya yang keempat ini, Hoyun kembali bertemu dengan Eunsun yang telah berganti nama menjadi Chaekyung. Dan lagi-lagi Hoyun tidak mengingat siapa Chaekyung dan Chaekyung tidak mengingat siapa Hoyun. Di aula para dewa, mereka mendapat buku takdir tambahan dari aula pusat. Karena salah satu Dewa Takdir mereka tersingkir. Hoyun bertanya pada seniornya, mengapa di buku takdir tersebut banyak halaman yang kosong. Seniornya kemudian menjelaskan bahwa buku tersebut banyak yang kosong karena ingatan dari dewa tersebut telah hilang. Di lain sisi, Chaekyung baru berani jujur pada Sol-ah kalau ia adalah Yang Mi-sun, penulis drama The Accounting of the Married. Tak lama datang Hoyun dan Myung di kafe tersebut. Selama di kafe, Hoyun selalu memperhatikan Chaekyung dan membongkar pada Sol-ah mereka sering bertemu. Hoyun juga cemburu jika saat Chaekyung bertemu teman SMA-nya dan memujinya. Teman SMA Chaekyung lalu berkata kalau Hoyun mirip dengan teman SMA pindahan Chaekyung. Chaekyung tentu tidak mengingatnya karena ya teman pindahan itu memang Hoyun guys. Di sini Myung mulai resah, takut Hoyun kembali mengingat masa lalunya. Ia pun membuat percakapan tidak berlanjut dengan memesan air. Setelahnya Hoyun dan Chaekyung ditinggal Sol-ah berduaan. Saat tengah jalan berdua itulah Hoyun menanyakan mengapa Sol-ah memanggil Chaekyung Ko Eunsun. Chaekyung pun menceritakan, di tahun kedua kuliah sikap Chaekyung mendadak aneh. Ia seperti orang lupa ingatan, bahkan hampir seperti orang kurang waras. Lalu ada seorang wanita datang dan menyarankan agar nama Eunsun diganti saja. Itulah mengapa kini nama Eunsun menjadi Chaekyung. Sejak nama Chaekyung pula lah hidupnya berubah. Kafe mereka terus berkembang pesat dan semua urusan Chaekyung menjadi lancar. Setelah mendengar cerita itu, keduanya berjalan pulang sambil bergandengan. Tampak Chaekyung tidak lagi bisa membendung perasaan, begitupun dengan Hoyun. Di tengah jalan, Chaekyung berhenti dan bertanya pada Hoyun, apakah Hoyun selama ini pernah membohonginya? Hoyun mantap menjawab, tidak pernah. Di sini Chaekyung pun baru percaya bahwa Hoyun memang Dewa Takdir. Chaekyung pun mengajukan banyak permintaan yang ternyata Hoyun tidak bisa memenuhinya. Dan permintaan terakhir Chaekyung ialah, bisakah Hoyun tetap menggenggam tangannya sampai mati? Hoyun dengan sedih juga tidak bisa memenuhinya. Chaekyung menangis terluka. Selama ini sikap Hoyun telah membuat Chaekyung jatuh hati. Chaekyung marah, kenapa selama ini Hoyun membiarkan Chaekyung memiliki perasaan padanya? Harusnya Hoyun terus membuat Chaekyung percaya kalau Hoyun adalah Dewa Takdir. Hoyun ikut menangis dan langsung memeluk Chaekyung guys. Keesokannya, Hoyun tidak datang bekerja menjadi asisten Chaekyung. Chaekyung ingat untuk menghubungi Hoyun, ia harus menggunakan kotak surat. Beberapa hari mengirim surat, Chaekyung sadar kalau Hoyun mengambil suratnya. Tak lama, Barem datang berkunjung mengantar cetakan drama Sky Cash. Saat menyusun cetakan drama, Barem menemukan foto SMA Chaekyung. Barem nyeletuk kalau lelaki yang ada di foto itu adalah Hoyun. Sebagai seorang sutradara, ia bisa mengenali orang yang pernah dilihat meski hanya dari satu sisi.
Malamnya, Chaekyung menemui Myung untuk mencari keberadaan Hoyun. Di sini sebenarnya Chaekyung hanya mencemaskan Hoyun. Ia takut karena dirinya Hoyun harus menjalani hukuman atau menghadapi sesuatu yang berbahaya. Chaekyung lalu mengatakan ia kini paham mengapa dulu ia sempat seperti orang gila, yaitu karena dulu ia tidak hanya sekali bertemu dengan Hoyun. Di sisi lain, Hoyun datang ke SMA tempat ia pernah bersekolah dan melepas gelang dewanya. Saat itulah Hoyun mengingat semua masa lalunya bersama Chaekyung. Setelahnya, Hoyun datang ke kafe Chaekyung. Ia ingin masuk bekerja sebagai asisten Chaekyung dan meminta minuman termahal karamel macchiato seperti dulu. Usai bekerja dengan Chaekyung, Hoyun menemui Barem menyerahkan buku takdirnya. Barem diminta membaca takdirnya. Usai membaca itu guys, Barem tak bisa menahan emosinya dan memukul Hoyun. Hoyun pasrah dan tidak melawan. Di sini Hoyun jujur mengaku bahwa ia salah karena membuat akhir takdir yang tragis. Juga tentang dirinya yang kini juga jatuh cinta dengan Chaekyung. Hoyun meminta agar Barem menghapus takdir itu dan menulis sendiri keinginan Barem untuk kedepannya. Barem menulis di buku takdirnya bahwa takdir miliknya hanyalah milik dirinya seorang. Ia tidak mau hidupnya ditentukan oleh dewa takdir. Setelahnya, Hoyun menemui Samshin mengucapkan perpisahan. Samshin nampak begitu kebingungan. Nah, selanjutnya Hoyun menemui Myung dan memberikan gelang dewanya. Hoyun sadar bahwa sebentar lagi ia akan tersingkir dan lenyap. Jika tersingkir lagi, kali ini Hoyun akan menghilang selamanya. Untuk itulah Hoyun meminta tolong pada Myung untuk menuliskan takdir untuk Chaekyung. Setelahnya, Hoyun pun pergi menyusul Chaekyung di peternakan domba, tempat yang juga menjadi kenangan mereka. Diiringi Myung yang menulis takdir untuk Chaekyung. Di tempat itu, Chaekyung dibuat Myung mengingat semua kejadian awal pertemuannya dengan Hoyun. Bahkan ketika Hoyun menyelamatkannya waktu kecil, Chaekyung mengingat semua kenangan dengan jelas dan detail. Chaekyung menangis merindukan Hoyun. Tak lama, Chaekyung melihat Hoyun berlari ke arahnya. Namun saat mereka hampir berpelukan, Hoyun kembali menghilang dan kali ini tepat di hadapan Chaekyung. Yap, 5 tahun kemudian Chaekyung telah menjadi seorang penulis drama yang sukses meski tetap menggunakan nama yang Misun. Selama 5 tahun juga Chaekyung berusaha naik ke tempat para dewa namun tidak bisa. Hubungannya dengan Barem masih jalan di tempat. Ia masih belum bisa membuka hati untuk Barem dan Barem masih terus mengharapkannya. Suatu hari Chaekyung berhasil naik ke tempat para dewa guys. Hal ini merupakan ulah tangan Myung yang merasa bersalah karena membiarkan buku takdir Chaekyung pada Hoyun. Di buku takdir Chaekyung, Myung menulis kalau Chaekyung selamanya mengingat semua kenangannya dengan dewa takdirnya. Karena bersimpati pada Chaekyung, Myung juga kini telah tersingkir dan menghilang. Yap, setibanya Chaekyung di ruang tempat penyimpanan buku takdir, Chaekyung menemukan buku takdirnya dan menuliskan takdirnya sendiri, yaitu Chaekyung akan bertemu dengan cinta pertama, kedua, dan ketiganya lagi secepatnya. Yap, benar saja guys, tepat saat salju pertama turun, Chaekyung bertemu dengan Hoyun lagi. Meski kali ini Hoyun tidak mengenali Chaekyung. Meski begitu, Chaekyung akan tetap mengingat momen ini untuk selamanya. Chaekyung memegang prinsip jika memang sudah berjodoh, maka takdir akan mempertemukan mereka kembali bagaimanapun caranya. Seperti saat itu, Hoyun dan Chaekyung sudah berjodoh dan akhirnya berjumpa lagi. Di akhir cerita, Hoyun kembali menjadi dewa takdir. Tampak kali ini, Myung dan satu anggota baru gantian menjadi junior. Setelahnya, Hoyun membaca surat-surat yang berada di kotak suratnya. Surat-surat yang ditulis oleh Chaekyung yang berisi penantiannya terhadap Hoyun. Hoyun yang telah lupa sangat malu membaca surat itu. Ia mencari tahu nama si penulis dan meminta pada juniornya mencari buku Ko Chaekyung. Ya, lagi-lagi takdir mempersatukan mereka. Yap guys, dengan begitu cerita pun selesai. Film dimulai dengan menampilkan Hyojin yang sedang menelpon ibunya saat jam mengajar telah usai. Hyojin memiliki sebuah tempat les, namun siswanya tidak begitu banyak. Ia mengelolanya dengan rekannya Miran yang saat ini sedang hamil besar. Dalam percakapan itu, mereka membahas tentang penyakit yang diderita ibunya. Sepulang dari mengajar, Miran mengeluh kepada Hyojin karena perutnya yang semakin membesar dan berat untuk dibawa kemana-mana.
Miran menasihati Hyojin untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Bahkan dia sering lelah dan sepertinya dia belum sepenuhnya pulih dari kematian suaminya yang meninggal sekitar 2 tahun lalu. Scene berpindah di sebuah kafe. Hyojin sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Jungwoo. Ia menceritakan bagaimana kondisinya kepada pria itu. Jungwoo adalah mahasiswa pasca sarjana yang sedang belajar jurusan konseling. Namun perbincangan itu berakhir karena ibu Hyojin menelpon. Ibunya terlalu khawatir dengan penyakitnya, namun Hyojin berusaha menenangkannya. 영화나 볼래요, 우리? 영화요? Keesokan harinya, Hyojin melihat-lihat sebuah ruko. Ia ingin memindahkan tempat lesnya itu ke tempat lain. Namun ia ragu untuk membelinya karena sepertinya ia tidak begitu tertarik dengan pekerjaan itu. Di sela perbincangan dengan penjual ruko, tiba-tiba paman salah satu kerabat dari suaminya menelpon dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Ia meminta Hyojin untuk merawat Jungwook, putra dari suaminya. Kerabatnya itu juga menjelaskan kembali bahwa Jungwook adalah anak yang baik dan bukan pembuat onar. Selain itu, kerabatnya juga sedang dalam masalah keuangan. Hyojin tidak menjawab apapun. Scene beralih. Saat itu Hyojin sedang di perjalanan menuju kediaman Jungwook, anak angkat yang akan ia jaga. Namun setibanya di sana, Jungwook tidak ada di kediamannya. Hyojin melihat seorang gadis yang merupakan teman dekat Jungwook. Gadis itu bercerita kalau Jungwook pergi tak tahu kemana. Hyojin pun memberikan nomor teleponnya ke gadis itu dan meminta gadis itu untuk menghubunginya jika ia mendapat kabar soal Jungwook. Selanjutnya, Hyojin menghampiri sebuah warung. Di sana hanya ada saudara ibunya bernama Junghui. Ia bertanya kepada Junghui tentang keberadaan ibunya. Junghui menjawab bahwa ibunya sedang pergi ke pusat pengalaman. Junghui bertanya kepada Hyojin, apakah ia akan memindahkan akademinya. Hyojin pun menjawab, memikirkan itu membuatku sakit kepala. Scene beralih di rumah ibunya Hyojin. Setelah masak, mereka makan berdua. Saat di meja makan, Hyojin mengomel kepada ibunya untuk tidak memberitahu apapun tentangnya kepada Junghui. Di akhir percakapan mereka, Hyojin mendengus kesal kepada ibunya. Esok harinya saat di kelas akademi, Hyojin yang lesu bercerita bersama Miran. Ia memberitahu Miran jika ia tidak cocok dengan pekerjaan ini. Miran menyuruhnya untuk beristirahat karena mungkin Hyojin lelah ataupun masih berlarut dalam kesedihan kepergian suaminya. Beralih dari percakapan itu, mereka membahas anak tiri Hyojin yang ingin pindah sekolah. Di malam hari ia menemui Jungwoo yang sering ia temui untuk konsultasi. Sambil minum, Hyojin menceritakan tentang keluh kesahnya. Namun di sana Jungwoo mengatakan untuk berhenti konsultasi. Berkencanlah denganku secara gratis. Mendengar kata gratis, Hyojin sedikit kesal. Lalu Jungwoo berkata kalau itu hanya bercanda. Esoknya di akademi SD tempat Hyojin mengajar, Miran sedang bertemu dengan pria yang ingin membeli tempat itu. Hyojin yang tidak di kantor, Miran menelpon Hyojin yang berada di jalan menuju sekolah Jungwook. Dalam perbincangan mereka, Miran tampak mengomel karena perkara anak tirinya Jungwook yang pindah sekolah. Sesampainya di sekolah Jungwook, Hyojin bertemu dengan guru dan Jungwook dan membahas tentang kepindahannya. Lalu sedikit menasihati Jungwook untuk lebih fokus pada studinya. Jungwook melampiaskan kemarahannya dengan main bola kaki untuk terakhir kalinya di sekolah itu. Sementara Hyojin yang berada di toilet teringat dengan suaminya. Dan sedikit flashback, sang suami sedang memotong kuku Hyojin, tampak raut wajah bahagia di sana. Setibanya di rumah, saat melihat sepatu suaminya yang sengaja diletak di teras, Hyojin kembali teringat sosok sang suami sembari memegang sepatu. Esoknya Hyojin menjemput Jungwook ke stasiun untuk membawanya pulang bersamanya. Setelahnya, Hyojin sedang membersihkan sekolahnya karena akan berhenti mengajar atau menutup kelas itu. Miran yang kesal kembali mengomeli temannya atas kehadiran Jungwook yang pindah sekolah dan tinggal bersamanya. Saat di rumah, Jungwook yang melamun, Hyojin mengajaknya mengobrol di dapur dan memberikan beberapa aturan yang akan diikuti Jungwook di rumah itu. Esok harinya Hyojin melihat komputernya bermasalah, lalu ia pergi ke kamar Jungwook untuk menanyakan tentang komputernya. Jungwook yang mencoba memperbaiki, tiba-tiba ada bel berbunyi. Ternyata itu adalah ibunya. Lalu mereka mengobrol. Mengetahui kehadiran Jungwook, ibunya mengomeli.
Tak terima diomeli terus-terusan, Hyojin sedikit melampiaskan kekesalannya, dan itu membuat ibunya pergi dari rumah Hyojin. Malam harinya saat makan malam bersama, Hyojin menawarkan kepada Jongwook untuk pergi ke perpustakaan di ujung jalan jika ingin belajar. Namun Jongwook malah ingin meminjam uang untuk pergi menemui neneknya. Hyojin pun memberinya uang. Esoknya Jongwook mencarinya bersama teman wanitanya Jumi. Hingga malam mereka tak kunjung menemukan orang yang dicari. Mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. Tentu saja itu membuat Hyojin yang di rumah khawatir, hingga Hyojin melaporkan kehilangan Jongwook ke kantor polisi. Esok harinya, terlihat Jongwook dan Jumi sedang mengobrol tentang telah terjadinya penghapusan data orang yang mereka cari. Setelah berbincang, mereka pergi menuju tepian laut. Uangnya yang sudah menipis, Jumi menyuruh Jongwook menelpon ibunya, tetapi Jongwook tidak mau. Malam harinya saat di gereja, terlihat Jumi lagi berdoa, sedangkan Jongwook tertidur di bangku gereja. Tak lama diam-diam Jumi mengambil HP dari saku Jongwook dan keluar dari gereja untuk menelpon ibu Jongwook. Di sana Jumi memberitahu keberadaan kepada ibu tiri Jongwook. Sesampainya di rumah, Hyojin memarahi Jongwook, namun Jongwook hanya membisu. Di kamar tampak Jongwook lagi memikirkan sesuatu, sementara Hyojin yang di kamar terlihat kesakitan. Dan esoknya Hyojin segera pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dokter mengatakan kalau ini adalah masalah tiroid. Sepulang dari klinik, Hyojin terlihat pulang berjalan kaki dengan Jongwook. Mereka mengobrol tentang anak angkat. Asik cerita, Jongwook mengatakan tahu tentang masalah yang dihadapi Hyojin, yaitu masalahmu adalah bahwa Anda tidak tahu apa masalah Anda. Mendengar itu, Hyojin sedikit kesal, lalu pergi. Namun tiba-tiba Hyojin berhenti dan berkata, itu bukan pikiranku, tapi tubuhku yang sakit. Keesokan harinya, Hyojin bersiap-siap untuk pindahan sekolah. Setelah itu, dia mengunjungi rumah Miran. Di sana Hyojin bercerita tentang Jongwook yang sangat berbeda dari anak-anak lainnya. Malam hari saat di rumah, Jongwook yang sedang ngetik, Hyojin menghampirinya lalu bertanya, apakah itu pacarnya? Dan Jongwook pun menjawab, tidak, itu hanya teman. Di scene ini dapat kita gambarkan, selama Jongwook menghilang, Hyojin berpikir kalau Jongwook keluar bersama teman wanitanya. Padahal sebenarnya tidak. Jongwook mencari seseorang, gak tahu siapa yang dicarinya. Dalam pencarian itu, Jongwook ditemani teman wanitanya itu. Lanjut keesokan harinya, Hyojin yang sedang asik di salon tiba-tiba melihat Jongwook sedang menyebarkan brosur. Hyojin tampak kebingungan, apa yang dikerjakan anak itu? Tak lama Hyojin menelpon Jumi. Di sana Hyojin baru tahu, ternyata selama ini Jongwook mencari keberadaan ibu kandungnya. Jongwook yang terus mencari, namun lagi-lagi tak kunjung dapat. Malamnya Jongwook pulang dan bertemu dengan Hyojin yang sudah menunggu. Lalu Hyojin menyuruhnya untuk istirahat. Esoknya Hyojin datang ke ruang informasi rumah sakit untuk bertanya beberapa hal kepada orang di sana tentang anak neneknya Jongwook, yaitu ibu kandung Jongwook. Namun pihak rumah sakit memberitahu jika nenek itu tidak memiliki anak perempuan atau telah lama meninggal. Di sisi lain, Jongwook berada di dekat neneknya yang ada di rumah panti. Hyojin juga datang untuk menemui nenek itu, sembari menjemput Jongwook. Di sini nenek Jongwook berterima kasih kepada Hyojin karena telah menjaga Jongwook, dan nenek itu juga memberi sedikit uang. Di perjalanan menuju rumah, Hyojin bertanya apakah Jongwook mencari ibunya, namun Jongwook hanya diam saja. Scene beralih di rumah Miran. Di sana Hyojin bercerita kalau ibunya Jongwook masih hidup. Mendengar itu Miran kaget, karena setahu mereka ibu Jongwook telah meninggal. Di sana Hyojin penasaran dan ragu pada suaminya, seolah ada sesuatu. Setibanya di rumah, Hyojin tampak mendapat satu box sayur yang dikirim ibunya, sembari menelpon dan berterima kasih kepada ibunya itu. Sementara Jongwook yang di kamar, HP-nya berdering dan mendapat pesan masuk dari Jumi, yang mengatakan Jumi dalam masalah karena telah tidur dengan pria. Yap, kayaknya Jumi telah hamil. Scene pindah di rumah Miran. Hyojin cerita kepada Miran bagaimana Jongwook yang melakukan semuanya sendiri. Miran pun berkata, katakan padanya, kita akan menemukan ibunya. Saat di kantin stasiun, tampak Jongwook bersama Jumi. Jongwook bertanya kepada Jumi, apa kau yakin jika kau hamil?
Iya, tengok nih, perutku buncit. Di depan stasiun, Jumi meminta pelukan kepada Jungwook sebagai tanda perpisahan mereka. Di sini diketahui, Jumi akan dirawat oleh keluarga yang akan menjadi ibu dan ayah untuk anaknya. Namun ia tidak memberitahu Jungwook akan hal ini, malah menyebut ia akan tinggal bersama bibinya. Di tempat lain terlihat Hyojin yang akan menjual mobilnya karena membutuhkan uang. Namun ia meminta waktu seminggu untuk menyerahkan mobil itu, karena ia akan melakukan perjalanan untuk mencari ibu Jungwook di desa. Hyojin dan Jungwook pergi mencari ibunya ke sebuah desa di mana memungkinkan tempat ibu kandung Jungwook berada. Di perjalanan ia bertanya kepada seorang pedagang tentang alamat dan ibu Jungwook dengan menunjukkan fotonya kepada pedagang. Lalu pedagang itu menyuruhnya untuk datang ke rumah yang ada di sebelah kuil. Hyojin pun pergi menuju tempat yang disebut pedagang tadi dan menemukan di sana memang ada seorang wanita. Sesampainya di sana, Hyojin turun dan ngobrol dengan wanita itu. Kemudian Hyojin menceritakan jika suaminya telah pergi 3 tahun yang lalu. Dan Hyojin bertanya kepada wanita itu, kenapa dia meninggalkan Jungwook. Perempuan itu menjelaskan jika ia sedang mengalami sakit saat itu. Ia hanya tidak ingin melukai Jungwook karena penyakitnya. Jadi wanita itu bukan ibunya, karena ibu kandung dari Jungwook telah meninggal. Namun ia tetap saja mencari karena ingin tahu mengapa dia meninggalkan Jungwook sejak kecil. Lalu Hyojin meminta tolong kepada wanita itu agar mau mengaku sebagai ibu kandung Jungwook. Ketika di mobil, Jungwook keluar mau ke toilet dan sepertinya mereka bertemu. Di penginapan diketahui, Jungwook tahu kalau wanita tadi bukan ibunya. Dia juga tahu tentang kematian ibunya, namun dalam pencariannya itu, dia hanya ingin tahu kenapa ibunya meninggalkannya. Scene berpindah, terlihat salah satu ibu dari anak murid Hyojin memberikan uang kepadanya untuk biaya sekolah bulan ini. Hyojin terlihat senang karena ibu itu memberinya uang lebih. Akhirnya Hyojin mengajak Jungwook makan di sebuah kafe. Ia bertanya kepada Jungwook apa yang akan dilakukannya di masa depan. Jungwook menjawab, aku hanya akan membuka toko kecil. Dari situasi ini, kita bisa lihat bahwa Jungwook sudah mulai terbuka dengan Hyojin. Esok harinya Jungwook pergi bersama Jumi ke rumah sakit, diantar oleh bibinya. Setelah sampai dan diperiksa, bibi itu sangat bahagia melihat pergerakan anak yang ada di dalam perut Jumi. Setibanya di rumah, bibi yang di dapur lagi menelpon. Jungwook mendengar percakapan bahwa Jumi ingin menjual anaknya kepada bibi itu. Mendengar itu membuat Jungwook pergi meninggalkan Jumi. Jumi pun menyusulnya dan memberitahu kepada Jungwook bahwa ini adalah keputusan yang tepat untuk kelanjutan hidup anak ini supaya lebih layak. Bibi itu bukanlah saudaranya, melainkan orang yang ingin mengadopsi bayi itu. Di rumah Hyojin yang lagi bersih-bersih melihat foto hasil USG di meja Jungwook. Sontak ia kaget dan menanyakannya kepada Jungwook. Di situ Jungwook mengakuinya bahwa itu adalah anaknya, padahal itu bukanlah anak Jungwook. Hyojin kesal dan Jungwook menutup pintu kamarnya. Esoknya di sebuah kafe, terlihat Jungwook dan Jumi mengobrol tentang bayi yang akan diadopsi oleh seseorang. Dan Jumi juga mengatakan kepada Hyojin kalau Jungwook bukanlah ayah dari anak bayi itu. Jungwook mendengus kesal. Malam harinya di taman, Jungwook yang melamun dihampiri oleh Hyojin dan mereka pun saling cerita. Hingga Jungwook menanyakan kenapa Hyojin mau tinggal dengan dia. Hyojin pun menjawab, untuk memutuskan sesuatu, maka kau harus menyerahkan sesuatu. Jadi apapun keputusanmu, ada yang harus kau lepaskan. Mendengar itu, Jungwook terdiam. Keesokan harinya, ibu Hyojin datang ke rumah Hyojin dan mereka berbincang-bincang di rumah. Ketika Jungwook pulang dari sekolah, ibu Hyojin memberinya uang dan tersenyum kepadanya. Terlihat ibunya sudah menerima Jungwook. Alhamdulillah. Scene berganti. Saat di bis, Hyojin terlihat tertidur. Dan di sebelahnya sudah terlihat Jungwoo yang sedang memperhatikannya. Saat terbangun, Jungwoo bercerita minggu depan dia akan pergi dan meminta supaya Hyojin datang untuk minum bersama. Namun Hyojin mengatakan tidak punya uang. Malam hari saat di rumah Hyojin, mereka memperingati hari kematian ayah Jungwook
dengan sebuah kue coklat dan sup kesukaan ayah Jungwook. Ini kali pertama Hyojin untuk memperingati lagi setelah bertahun-tahun ia tidak merayakannya, karena takut dengan kenangan masa lalu, dan bercerita tentang masa lalunya dulu bersama suaminya kepada Jungwook. Keesokan harinya di rumah sakit, Jungwook menjenguk Jumi yang melahirkan. Ia bertanya kepada Jumi, apakah Jumi tidak ingin melihat anaknya untuk satu kali saja? Jumi mengatakan, tidak, aku sudah memberikannya hadiah keluarga yang baik. Di ruangan bayi, bibi yang mengadopsi bayi Jumi terlihat bahagia melihat bayi itu. Jungwook menghampirinya dan tersenyum melihat mereka. Sore hari terlihat Hyojin berjalan sendirian, membawa 2 kantong sayuran. Jungwook yang melihat itu berlari menghampiri Hyojin dan menawarkannya untuk membawa salah satu dari belanjaan itu. Terlihat mereka sudah akrab. Scene berganti. Jungwook yang masih penasaran kembali mendatangi kediaman wanita yang dulu pernah mereka temui. Di sana wanita itu menceritakan betapa dia merindukan Jungwook dan memeluk Jungwook sambil menangis. Dalam pelukan, tampak Jungwook juga menangis. Kemudian wanita itu meminta maaf. Dalam pelukan disertai tangis, cerita pun selesai.